Hai, Shalom Eagle Kids. Gimana kabar kalian? Pasti luar biasa bukan? Dan bertemu lagi kita di ibadah online service kita pada minggu hari ini. Pastinya kalian udah gak sabar bukan untuk ibadah kita? Maka dari itu kita buka dengan berdoa yuk. Mari kita berdoa. Yes, Bapak, thank you atas segala kebaikan-Mu dari dulu hingga saat ini. Bapak, setelah kami akan memulai ibadah kami yang luar biasa, kiranya Kau berkati, Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kiranya kami mendapatkan poin-poin dari firman ini dengan luar biasa dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Thank you, Bapak, Kuserahkan hidup kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Thank you, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Eagle Kids, selamat beribadah. Hai Eagle Kids, gimana kabar kalian? Kalau Kak Dewi sendiri gimana kabarnya? Luar biasa. Nah Kak Dewi tahu nggak sih hal yang paling produktif dilakuin pas karantina itu kita harus memuji Tuhan. Setuju nggak? Bener banget Kak, Nah, setuju. buat kalian yang ada di rumah yuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Allah kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Masih dong. Wow. Katakan hidup yang kupilih, Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. karena kuasa-Mu, Karena
siapkan hati kita mau spend time with Jesus. Semuanya bisa tundukkan kepala, tutup mata, dan siapkan hati kalian. Semuanya nyanyikan lagu ini dengan lembut. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Semuanya katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Semuanya nyanyikan lagu ini dari awal. Oh, I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all, yes, Jesus. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Thank you, Jesus. Somebody else. We love you, Jesus. We love you, Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up knowing you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Thank you, Jesus. Semuanya marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu, Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami, membuat kami siapa kami sekarang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan hadir di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya ada Engkau dan Engkau pasti akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, kita jumpa lagi hari ini. Wah, kangen loh kakak sama kalian. Udah lama banget rasanya nggak ketemu sama kalian. Hari ini kita mau belajar apa lagi ya? Kayaknya udah nggak sabar banget kakak pengen ketemu sama kalian. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang hukum perintah Allah yang nomor 1 sampai dengan 4.
Masih ingat dong? Yuk kalian sebutkan satu-satu yuk. Masih ingat nggak? Oke, kakak percaya kalian semua masih ingat ya. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa lagi ya? Kan kemarin kakak bilang ada 10 perintah Allah. Hari ini kita akan belajar perintah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih perintah yang kelima? Yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa sih Tuhan nyuruh kita menghormati mama sama papa? Bahkan tahu nggak, kalau menghormati orang tua itu ditaruh Tuhan di perintah yang pertama dari ke-6 perintah yang lain loh. Berarti perintah itu sangat penting. Bahkan Tuhan menjanjikan satu berkat buat orang-orang, buat anak-anak yang taat sama orang tuanya. Nggak percaya? Kita lihat yuk, kita buka di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ya. Yuk, semuanya buka Alkitabnya. Kalau mungkin yang mau pakai gadget boleh. Tapi jangan dibuat main ya. Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Oke. Yang udah ketemu katakan yes. Oke, kakak bacakan ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau bahagia? Syaratnya satu, hormati mama sama papa ya. Nah, contohnya siapa? Di Alkitab juga ada contohnya. Di Alkitab kita punya contoh yang namanya Raja Daud. Kalian tahu Raja Daud? Tuhan itu sangat sayang banget sama Raja Daud loh. Kenapa? Salah satunya adalah karena Raja Daud sangat mengasihi orang tuanya, bahkan di saat-saat sulit sekalipun. Raja Daud adalah anak yang taat sama papa sama mamanya. Buktinya apa? Ketika Raja Daud disuruh ke medan perang untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya, Raja Daud nggak protes. Mah gimana sih mah? Di sana kan lagi perang, nggak mau ah? Nggak. Raja Daud taat dan nganterin makanan buat kakak-kakaknya. Ingat ketika Samuel datang ke rumahnya Isai, papanya Raja Daud, kemudian mau mengurapi, mau cari seorang raja untuk menggantikan Saul. Raja Daud nggak ada di rumah. Daud tidak sedang ada di rumah. Daud ada di mana? Daud ada di padang. Ngapain sih Kak Daud di padang, Kak? Daud sedang menggembalakan domba milik papanya. Artinya apa? Daud adalah orang yang membantu orang tuanya. Daud begitu sayang sama mama papanya sehingga Daud mau melakukan hal itu. Bahkan ketika dia dipanggil oleh Raja Saul untuk dijadikan pelayan di istananya, dia tetap taat sama papa mamanya. Ketika papanya minta sama Daud, Daud nggak ngomong, Pak kenapa harus aku, kenapa nggak yang lain, kan kakak-kakakku jadi prajurit, aku juga mau jadi prajurit. Nggak, tetapi Daud dengan taat, Daud mau pergi ke tempatnya Saul dan menjadi pelayannya Raja Saul. Oke, itu adalah Daud. Sekarang itu adalah perintah yang kelima. Sekarang perintah yang keenam. Perintah yang keenam adalah jangan membunuh. Ah kakak ini guyon, mana mungkin aku bunuh orang. Aku kan masih kecil kak. Oke, sekarang yuk kita lihat. Kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 15. Hari ini kita banyak baca ayat ya. 1 Yohanes 3. Oke, kakak bacakan di sini aja. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membenci itu membunuh. Kan orangnya nggak mati, orangnya juga nggak apa-apa. Kok bisa dikatakan membunuh sih? Oke, bukan berarti membunuh secara fisik, tetapi kita bisa saja bunuh karakter seseorang. Caranya gimana? Dengan kata-kata kita. Kamu tuh lo lihat nah, bajumu tuh lo welek soro. Atau mungkin, kamu tuh lo gendut tau enggak, jelek. No. Itu sama halnya dengan kita membunuh karakter seseorang. Ingat bahwa Tuhan bilang,
Kalau kita membunuh, apa? Kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Membunuh tidak hanya membunuh secara fisik, tetapi kita bisa membunuh dengan kata-kata kita bisa membunuh dengan ejekan kita. Bahkan kadang-kadang kita bisa membunuh dengan bulian kita. Sering kan dengar, lihat di berita, ada anak-anak yang dibully. Kita tahu perasaan mereka kan, kadang-kadang itu akan berdampak sampai dengan mereka dewasa. Sampai mereka besar itu akan membekas di hati mereka. Yuk, sebagai anak-anak Tuhan mulai hari ini kita tidak boleh mengejek teman kita. Kita harus saling mengasihi, kita harus taat sama Tuhan. Jangan bunuh karakter temanmu. Jangan mengejek temanmu. Kita juga nggak mau dong diejek sama teman-teman kita. Oke, sekarang perintah yang ke-7. Jangan berzina. Kakak kali ini guyon lagi. Itu kan buat orang tua, nggak buat anak-anak, Kak. Aku tuh loh masih kecil, Kak. Nggak mungkin lah. Biasanya kalau berzina itu buat suami sama istri, Kak. Karena aku masih anak-anak. Oke, kita baca di Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Yuk buka Alkitabnya semua. Ingat, sekalipun kita berbeda tempat, kita ada di satu hadirat yang sama, hadirat Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 28. Udah semua? Oke, yang sudah katakan yes. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya apa? Berzina itu tidak cuma buat orang dewasa. Apa yang kita lihat dengan mata kita? Hari-hari ini kita bisa nonton YouTube dan mengakses YouTube dengan sangat bebas. Kita bisa mengakses dunia maya dengan sangat bebas. Kita bisa akses internet dengan sangat bebas. Apapun yang kita lihat mungkin orang tua nggak tahu. Mama pikir kita lagi belajar. Mungkin kita lagi lihat sesuatu di YouTube. Apa yang kita tonton? Ingat, Tuhan bilang bahwa memandang saja dan menginginkan itu sudah dosa. Nonton film porno, apakah itu dosa? Dosa, tidak boleh. Itu sudah masuk berzina. Nonton gambar yang tidak senonoh juga tidak boleh. Kalau misalnya kalian lagi buka internet nih, kemudian ada gambar-gambar yang enggak benar, ada gambar-gambar yang tidak senonoh atau porno, sudah lewatin, langsung tutup. Oke, jangan diterusin, langsung ditutup. Kadang-kadang kakak pernah lihat games. Sekarang banyak games-games yang tidak seharusnya dibuka. Yuk kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita masih kalian bilang, Kak aku masih kecil, Kak. Kita belajar mulai dari kecil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tuhan tidak mau membuat kita menjadi anak-anak yang tidak taat sama Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Perintah yang ke-8. Jangan mencuri. Waduh, jangan mencuri. Kakak punya contoh. Misalnya, kita lagi ada di kelas. Tiba-tiba di bawah ada uang jatuh. Wah, itu duitnya siapa ya? Uangnya 50.000 lagi. Banyak banget. Kita toleh kanan kiri. Nggak ada yang lihat. Kira-kira diambil enggak ya? Coba. Kalau kalian yang ngalamin itu kira-kira diambil enggak ya? Kalau kakak diambil enggak ya? Ayo, siapa yang diambil? Angkat tangan. Siapa yang enggak? Oke, tidak boleh diambil. Itu sama halnya dengan mencuri. Oke, apalagi? Misalnya di kulkas. Di kulkas ada es krim. Kita nggak boleh sama mama makan es krim. Kemudian diam-diam kita ambil es krimnya. Wah, es krimnya enak ini. Kita diam kita buka lemarinya, kan mama papa lagi nggak tahu tuh. Kita buka lemarinya, kita ambil es krimnya, kita makan pelan-pelan. Padahal itu es krim diberikan buat adik. Kita nggak bilang sama mama, kita nggak bilang sama adik, dan kita ambil es krimnya. Boleh nggak? Oke, enggak boleh. Kenapa? Itu sama halnya dengan mencuri. Mungkin bukan sesuatu yang besar. Kita enggak mencuri televisi mungkin. Kita enggak mencuri handphone. Hal-hal sekecil itu sama. Dosa kecil sama besar itu sama di hadapan Tuhan. Apa? Kalau mencuri ya mencuri. Apapun yang kita ambil. Oke, sekarang
Perintah yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong. Apapun yang kita katakan nggak benar itu namanya bersaksi dusta. Ketika kita ngomong, sesuatu yang nggak benar, misal, oh ya sekarang lagi zamannya WA kan. Kita banyak yang udah punya, mungkin ada banyak yang udah punya gadget. Kita lagi WA, ada berita. Kita nggak tahu nih bener apa enggak, kita send aja. Nah, ternyata berita itu adalah hoak. Berita itu adalah berita yang tidak benar. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu bahwa berita hoak itu adalah berita yang tidak benar. Artinya apa? Itu adalah berita bohong. Jadi di-send apa enggak? Enggak ya, enggak boleh di-send. Disimpan langsung dihapus, jangan dikirim ke teman-teman kalian. Supaya apa? Kita enggak jadi anaknya iblis dengan berdusta, karena iblis itu bapaknya pendusta. Apalagi ya, ketika kita disuruh sama teman kita, nanti kalau kamu ditanya sama dia, bilang ya, kalau aku nggak ada, hari ini aku nggak datang ya, hari ini aku males soalnya. Bilangin ya, kalau misalnya ditanyain sama kakak, mana sih Yuli? Bilang aja aku nggak ada, oke? Siap ya, kita kan temen. Nah ketika kalian ketemu sama kakaknya, loh mana? Iya kak, dia nggak ada tadi waktu tak jemput. Itu sudah bohong. Ingat, jangan berdusta. Itu adalah salah satu perintah Tuhan. Nah sekarang yang terakhir, jangan ingin akan milik sesamamu. Ingin akan milik sesamamu, apa yang bukan punya kita, ketika kita menginginkannya, Tuhan melarangnya. Kenapa? Karena kadang-kadang dari keinginan itu akan membuat kita berbuat dosa. Dari cuman sebuah keinginan itu akan membuat kita melakukan sebuah dosa. Contohnya Raja Daud. Satu kali biasanya kan Raja Daud ini pergi berperang. Raja Daud biasanya ke medan perang bersama dengan para panglimanya. Kali ini Raja Daud nggak berperang. Raja Daud tinggal di istananya. Satu pagi Raja Daud lagi jalan-jalan. Wah, dia lagi jalan-jalan. Dia ngelihat sesuatu. Dia lihat sesuatu di bawah. Apa? Dia lihat Batsyeba sedang mandi. Kemudian dia panggil prajuritnya. Prajurit, sini. Kamu tahu enggak siapa itu? Oh, itu Batsyeba, tuanku. Itu istrinya Uria. Gitu ya. Uria adalah salah satu prajurit yang terbaik, yang membantu Daud. Kemudian dia bilang, oke, panggil Batsyeba ke istana. Batsyeba dipanggil ke istana dan terjadilah dia berzina dengan Batsyeba. Adik-adik tahu nggak? Ketika Daud menganggur, ketika Daud tidak melakukan apa-apa, hal itu bisa saja terjadi. Daud berzina. Daud mengingini istrinya Uria. Padahal Daud tahu kalau Daud mau siapapun dia akan dengan mudah mendapatkannya. Tetapi ini adalah istri Uria yang seharusnya tidak boleh diambil oleh Daud. Kemudian dari apa yang dilakukan Daud, dia mengingini milik orang lain, berperentet pada yang lain. Apa? Daud berdusta. Daud berusaha untuk menutupi kesalahannya. Daud berusaha gimana caranya orang lain tidak tahu dosanya. Akhirnya dia suruh Uria pulang. Agar apa? Agar dia bisa menutupi setiap dosa-dosanya. Dia bisa menutupi kesalahannya dengan Batsyeba. Dia bisa menutupi perzinanya dengan Batsyeba. Karena tidak berhasil siasatnya, Daud lakukan sesuatu. Kali ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak boleh dilakukan. Apa? Daud bilang sama Yoab, taruh Uria di paling depan. Kalau Uria sudah di paling depan, begitu musuh menyerang, kalian semua mundur. Biar dia mati di medan perang. Dari mengingini milik orang lain, Daud membunuh Uria. Padahal itu adalah orang kepercayaannya, orang yang sangat percaya sama Daud, orang yang membantu Daud. Daud sampai tega lakukan itu. Ingat, dari mengingini milik orang lain, kita bisa saja melakukan dosa-dosa yang lain. Mulai dari berdusta, membunuh, berzina, apapun itu bisa terjadi. Ketika kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain, mungkin mencuri. Ketika kita ingin pensilnya teman kita tidak bisa beli, kita ambil pensilnya tanpa sepengetahuan teman kita. Ketika kita lihat jepit bagus, teman kita lagi tidak tahu, kita ambil. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar, kita tidak mau seperti Raja Daud kan. Kita mau belajar untuk kita mau mentaati perintah Tuhan. Perintah yang kedua ini adalah hubungan kita dengan sesama. Kalau perintah yang 1-4 adalah hubungan kita dengan Allah,
yang ini adalah hubungan kita dengan sesama kita, dengan teman-teman kita. Kita baca di Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39, kakak bacakan aja ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini dikatakan bahwa hukum yang sama dengan itu, sama dengan yang pertama. Hukum yang sama dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu adalah kasihilah sesamamu manusia. Hari ini kita mau belajar untuk mengasihi teman-teman kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Dan kita mau belajar taat untuk mengikuti setiap perintah Tuhan. Agar setiap berkat-berkat Tuhan bisa kita nikmati. Tuhan sayang sama kita semua. Oke, kita akan katakan sama-sama ya. Love God, love others. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Love God, love others. Oke, kita mau tutup dalam doa. Kakak sudah selesai. Kakak berdoa. Kita akan berjumpa lagi nanti minggu depan, tetapi nggak online lagi. Oke, kita berdoa sama-sama. Semuanya segera berlalu, semuanya segera lewat, dan kita akan bertemu di Eagle Kid. Oke teman-teman, yuk kita semua tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan beri buat kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesehatan. Memberkati setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun kami terpisah jarak Tuhan, kami tahu di hadirat-Mu kami tetap satu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap anak-anak ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk kami mengasihi sesama kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu kami harus mengasihi sesama kami karena Engkau mengasihi sesama kami juga Tuhan. Engkau mengasihi teman-teman kami, Engkau mengasihi setiap orang ya Bapa. Itu sebabnya sebagai anak-anak-Mu kami juga mau mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau meterapkan firman ini di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, angkat tangan kalian. Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau yang menyertainya ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami bawa setiap anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya hari ini minggu depan kami akan berjumpa kembali Tuhan, tetapi tidak lagi lewat online Tuhan. Minggu depan kami akan berjumpa di ibadah Eagle Kid yang sesungguhnya Tuhan. Kami rindu untuk bertemu satu dengan yang lain Tuhan, dan kami percaya Engkau akan melewatkan setiap masalah ini dari Indonesia Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita udah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. God bless you, bye. Wah, ibadah kita ternyata udah selesai nih. Tapi jangan sedih teman-teman, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa dan kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, thank you Bapa atas segala kebaikan-Mu dari dulu hingga saat ini. Dan Bapa, thank you atas firman-Mu yang luar biasa yang telah Kau berikan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini benar-benar tertanam Bapa dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan Bapa. Kau tidak melihat total Tuhan, tetapi Kau melihat hati kami yang ingin memberikan dengan ketulusan hati kami. Kiranya Ku serahkan segala persembahan yang terbaik hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Thank you dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Girl Kids, thank you buat hari ini. See you and God bless you. Bye-bye.